Harga emas terbang menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Per hari ini video ini dibuat, harganya sudah Rp3.168.000. Berita tentang Perang Dunia III bukan lagi sekedar meme internet, tapi diskusi serius di meja para pemimpin negara. Dan inflasi bikin uang di dompet kita rasanya makin gak ada harganya. Pertanyaannya, apakah dunia lagi rusak atau dunia justru sedang berjalan persis sesuai jadwalnya? Banyak orang panik karena mereka nggak tahu peta sejarah, tapi hari ini saya mau ajak kalian bedah satu buku yang menurut saya adalah peta paling akurat untuk memahami kekacauan hari ini. Buku ini berjudul Principles for Dealing with the Changing World Order. Penulisnya bukan pengamat sembarangan, dia adalah Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates. Orang yang mengelola uang negara dan triliuner dunia. Dia nggak nulis buku ini pakai firasat. Dia melakukan riset 500 tahun data ekonomi dan sejarah. Ray Dalio menemukan bahwa apa yang terjadi sekarang, emas, perang, polarisasi adalah bagian dari siklus besar The Big Cycle yang selalu berulang setiap kali sebuah kekaisaran besar akan runtuh. Mari kita bedah datanya supaya kita nggak cuma takut, tapi paham. Dalio memulai bukunya dengan premis yang menohok. Sesuatu yang belum pernah terjadi di hidupmu sudah pernah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Selama 500 tahun terakhir, dunia selalu dikuasai oleh satu negara superpower yang memegang mata uang cadangan dunia atau reserve currency. Dulu ada kekaisaran Belanda dengan guldennya, lalu digantikan kekaisaran Inggris dengan pound sterlingnya, lalu sekarang Amerika Serikat dengan dolarnya. Menurut riset Dalio, setiap kekuatan besar ini punya siklus hidup yang sama. Ada 3 fase. The Rise, fase naik, negara produktif, pendidikan bagus, orang-orang kerja keras. Kemudian, fase The Top, atau puncak, negara jadi kaya raya, tapi mulai malas, biaya hidup mahal, dan mulai banyak utang. Yang terakhir, The Decline, atau fase turun. Utang meledak, konflik internal, dan muncul penantang baru. Poin pentingnya, menurut indikator ekonomi Dalio, Amerika Serikat dan tatanan dunia barat saat ini sedang berada di fase akhir The Top dan masuk ke awal The Decline. Di buku ini, Dalio menjabarkan 3 tanda raksasa, The Big Three, forces yang selalu muncul sebelum tatanan dunia berubah atau reset. Coba kalian perhatikan, apakah ini familiar? Pertama, siklus utang dan pencetakan uang. Ketika negara superpower sudah terlalu nyaman, mereka belanja lebih banyak dari pendapatan. Solusinya apa? Cetak uang. Dalio menjelaskan secara teknis saat bank sentral mencetak uang secara masif, nilai uang kertas atau fiat pasti turun. Inilah jawaban kenapa harga emas naik saat ini. Emas adalah canary in the coal mine. Emas naik bukan karena emasnya berubah, tapi karena kepercayaan terhadap uang kertas dan utang pemerintah sedang hancur. Kedua, konflik internal. Dalio mencatat data sejarah, ketika kesenjangan kekayaan, gap kaya miskin melebar drastis, populisme akan naik. Orang akan terbelah jadi 2 kubu ekstrim yang saling membenci. Lihat kondisi politik global sekarang, kiri versus kanan, konservatif versus liberal. Ini adalah tanda klasik sebuah negara sedang sakit dari dalam. Ketiga, konflik eksternal, munculnya kekuatan baru. Ini yang paling relevan dengan isu Perang Dunia Ketiga. Dalam sejarah, ketika kekuatan dominan, sekarang AS, mulai lemah, dan kekuatan baru, sekarang China atau Aliansi Timur mulai menyusul, risiko perang fisik menjadi sangat tinggi. Dalio menyebut ini to Thucydides trap. Apakah perang pasti terjadi? Tidak selalu, tapi sejarah mencatat transisi kekuasaan jarang sekali berjalan damai tanpa gesekan militer. Oke, saya ingin bacakan satu kutipan dari buku ini yang sangat powerful. History shows that painful transitions are typically followed by long periods of peace and prosperity. Oke, tapi sebelum damai itu datang, kita harus melewati fase transisi yang disebut the Great Disorder atau kekacauan besar. Saat kita melihat harga emas naik gila-gilaan atau ketegangan militer di Timur Tengah dan Eropa, kita sedang melihat gejala dari Great Disorder ini. Dalio mengingatkan, jangan naif, jangan berpikir, nggak mungkin ada perang besar di zaman modern. Itu bias normalisasi. Sejarah membuktikan bahwa kedamaian abadi itu anomali, bukan norma. Oke, kesimpulannya bukan untuk bikin kita depresi. Ray Dalio menulis buku setebal ini tujuannya satu, untuk persiapan. Apa saran beliau untuk survive di era changing world order ini? Oke, pertama pahami siklus. Sadari bahwa tidak ada imperium yang abadi. Jangan memegang aset terikat pada kekuatan masa lalu yang sedang turun. Diversifikasi. Jangan simpan semua kekayaan dalam satu mata uang atau satu negara. Emas, komoditas, atau aset real seringkali menjadi pelindung nilai saat mata uang kertas dicetak berlebihan. Yang ketiga, adaptabilitas. Di masa transisi, yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Buku Principle for Dealing with the Changing World Order ini adalah peringatan sekaligus panduan. Dunia sedang berubah dan kita nggak bisa hentikan ombaknya. Tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Kalau kalian merasa konten bedah buku yang berbasis data seperti ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe. Tulis di komentar menurut kalian kita ada di fase mana sekarang. Oh ya, jangan lupa juga untuk versi lebih lengkapnya tentu baca sendiri buku Ray Dalio-nya ya. Thank you.